Halo sahabat Pus Penerbal, Fly Navy Weekly News kembali menemani Anda dengan berbagai informasi seputar insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Rudal bersama saya KLD LPU Dwi Saputra. Inilah informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut Laksda TNI Sisani Jafar didampingi Ketua Gabungan Jelas Nasri Puspenerbal Nyonya Vivi Sisani Jafar menghadiri peringatan Puncak Hari Pendidikan Angkatan Laut atau Hardikal ke-78 tahun 2024 di Lapangan Laut Maluku Kodiglatal Bumi Moro, Surabaya pada Selasa 14 Mei lalu. Peringatan Hardikal ke-78 yang mengusung tema Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut mencetak prajurit Jalasena yang berkarakter, berintegritas, profesional dan modern dalam rangka mewujudkan TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani. Kepala Staf Angkatan Laut dalam amanatnya disampaikan Wakasal menyampaikan pembangunan kekuatan dan pembinaan kemampuan TNI Angkatan Laut sangat tergantung kepada kualitas sumber daya manusia sebagai pengawal alutsista maupun pengawal organisasi TNI Angkatan Laut. 5 pesawat Beechcraft G-36 Bonanza dan dari Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal Juanda tampil memukau dalam atraksi udara memeriahkan puncak peringatan Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut ke-78 yang tampil bermanuver di atas langit area Kodiglatal Bumi Moro, Surabaya pada Selasa 14 Mei lalu. Kelima Bonanza di bawah Flight Leader Kapten Laut Laut Rana membentuk berbagai formasi dan manuver di atas langit Kodiglatal. Sebelumnya Raja Wali Laut Flight, sebutan yang umum digunakan untuk tim demo udara Bonanza ini, telah berlatih beberapa kali untuk menunjukkan performa pada Selasa 14 Mei lalu di depan tamu undangan dalam upacara Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut. Selasa 14 Mei lalu, Komandan Wing Udara 1 Tanjung Pinang, Kolonel Laut Gugus Wahyu Setio Utomo membuka uji terampil Glagaspur Udara tingkat 1 dan 2 yang dilaksanakan 14 sampai dengan 17 Mei di ruang rapat Mako Wing Udara 1 Tanjung Pinang. Dalam pembukaan tersebut, Komandan Kolat Penerbal Letkol Laut Mas Habi dan staf menguji kemampuan Aircrew Wing Udara 1 yang melaksanakan in-service training di skuadron tentang tugas Aircrew. Dilanjutkan uji pengecekan kesiapsiagaan grup pesawat udara Skuadron Udara 400 Wing Udara 1 Puspenerbal pada Kamis 16 Mei lalu. Komandan Wing Udara 1 berharap kegiatan ini sebagai tolak ukur untuk mengetahui kesiapan maupun kemampuan prajurit penerbangan TNI Angkatan Laut, khususnya Wing Udara 1 Puspenerbal, serta dapat dijadikan tolak ukur tingkat kemampuan aircrew sebagai pengawal pesawat udara dan sebagai bahan dalam melengkapi kekurangan yang ditemukan dalam prosedur standar penilaian. Prajurit Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Pesawat Udara Puspenerbal kembali mengasah kemampuan menembak dan kenali karakter senjata dengan menggelar latihan menembak di lapangan tembak Sugeng Harjo Taruno, Lanudal Juanda pada Kamis 16 Mei lalu. Kolonel Laut Teknik Joni Setiawan Sofiandi menyampaikan latihan menembak merupakan salah satu program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan TNI secara bertingkat, bertahap, dan berlanjut. Menembak tidak hanya sekedar skill tetapi juga harus mengetahui dan memahami karakter senjata, amunisi, jarak tembak yang efektif sampai dengan sistem pengamanan senjata api. Lintas Lanudal. Satuan Tugas Pengamanan TNI Angkatan Laut Bandara Juanda berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 8 box terumbu karang yang dilindungi melalui kargo T1 Bandara Internasional Juanda ke Malaysia melalui Batang pada Sabtu 11 Mei lalu. Hal tersebut diungkapkan Komandan Lanudal Juanda, Kolonel Laut Dani Agnis Sundani dalam konferensi pers yang digelar di Mako Lanudal Juanda pada Minggu 12 Mei lalu. Menurut Komandan Lanudal Juanda, terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan laut. Penyelundupan terumbu karang memiliki dampak serius terhadap lingkungan hidup dan berpotensi merusak keberlangsungan ekosistem laut dan dapat mengganggu keseimbangan ekologis. Komandan Lanudal Juanda menyampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam merespon informasi yang diterima serta bersinergi dengan stakeholder terkait.
Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-68 penerbangan Angkatan Laut, Lamdal Biak dan Wing Udara 3 menggelar pertandingan fun bulu tangkis selama 3 hari yang dilaksanakan di Gor Bulu Tangkis Nanggala Mako Lamdal Biak pada 10-12 Mei lalu. Event ini diikuti Komandan Lamdal Biak, Kolonel Laut Pelaut Anang Adi Purwonugroho, beserta Komandan Wing Udara 3 Biak, Kolonel Laut Pelaut Ahmad Novam Hajaruman, turut mengayunkan raket bersama ke-62 peserta dari kedua satker yang terbagi menjadi 32 tim beregu ganda putra gabungan Lanudal dan Wing dalam 2 grup besar terdiri dari 16 tim pada tiap grup yang akan memperebutkan juara utama. Komandan Lamdal Biak menyampaikan kegiatan ini digelar sebagai upaya bersinergi agar kekompakan antar jajaran pos penerbal dan sebagai pembinaan mentalitas personil yang memiliki potensi besar dalam bidang olahraga bulu tangkis. Senada dengan Komandan Lanudal, Komandan Wing Udara 3 menyampaikan gelaran event selama 3 hari menjadi ajang pencarian bibit atlet berkualitas dan profesional yang nantinya mampu berkompetisi di turnamen-turnamen yang akan datang. Guna meningkatkan kemampuan dasar prajurit Matra Laut, Komandan Lamdal Sabang Letkol Laut Pelaut Ahmad Ervan membuka rangkaian kegiatan latihan gladi tugas tempur atau Glagaspur tingkat 2 P2 TW2 tahun anggaran 2024 di ruang serbaguna Mako Lamdal Sabang pada Senin 13 Mei lalu. Komandan Lamdal Sabang menyampaikan setiap prajurit dapat memelihara serta meningkatkan kemampuan individu di tingkat satuan melalui latihan Glagaspur tingkat 2 P2 yang dilaksanakan secara bertingkat dan berlanjut. Atlet pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Trate atau PSHT Komisariat Lanudal Tanjung Pinang berhasil menyabet 14 medali dalam kejuaraan Piala Kapolda Kepri dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 yang diselenggarakan di TCC Mall Tanjung Pinang pada Minggu 12 Mei lalu. Keberhasilan ini merupakan hasil dari dukungan berbagai pihak termasuk Komandan Lamdal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Pelaut Triwibowo dalam memberikan dukungan tempat untuk berlatih, pelatih, dan pengurus. Prestasi ini juga inspirasi bagi atlet pencaksilat muda untuk terus berprestasi dan berjuang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Prajurit Koal Lanudal Juanda Pus Penerbal Serda Elsa Farhani kembali torehkan prestasi dengan menyabet juara 2 kategori Gorugi TNI Polri FU 49 kg pada event kejuaraan nasional Taekwondo Pangkostrat Cup 2024 yang digelar di Gor Ciracas, Jakarta Timur pada 9-12 Mei lalu. Komandan Lamdal Juanda Kolonel Laut Pelaut Dani Agni Sundani menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi atas prestasi yang diraih oleh Serda Elsa serta terus meningkatkan kemampuan yang dimiliki agar bisa memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama besar TNI Angkatan Laut khususnya Pus Penerbal. Komandan Lamdal Kupang, Mayor Laut Pelaut Arif Sumono Akbar menerima kunjungan kerja Wakil Asisten Komunikasi dan Elektronika Kasal Laksamana Pertama TNI Pundi Rusbandi beserta rombongan di Mako Lamdal Kupang pada Rabu 15 Mei lalu. Kedatangan Waas Komlek Kasal ini dalam rangka melaksanakan Safari Komlek sosialisasi aplikasi Matros TNI Angkatan Laut dan IWIS. Menurut Waas Komlek Kasal, Safari Komlek merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pengendalian serta mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kemampuan dukungan komunikasi, elektronika, sistem informasi dan pengolahan data Angkatan Laut. Selain itu untuk menggali permasalahan di satuan bawah. Lamdal Juanda Pus Penerbal memberi dukungan atas kedatangan pesawat udara militer US Poseidon dalam rangka support latihan bersama Kewek 2024 di Apron Lamdal Juanda pada Selasa 14 Mei lalu. Komandan Lamdal Juanda Kolonel Laut Pelaut Dani Agni Sundani selaku penanggung jawab beserta jajaran staf operasi menyampaikan Lamdal Juanda sebagai unsur pendukung penerbangan TNI Angkatan Laut yang berada dalam Satuan Kerja Pus Penerbal merupakan fungsi dan tugas pokok Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut dalam menyelenggarakan dukungan administrasi dan logistik bagi unsur-unsur pesawat udara militer yang beroperasi di wilayah kerja Lamdal Juanda. Guna mengantisipasi penyalahgunaan judi online dan pinjaman online, Komandan Lamdal Manado, Letkol Laut Pelaut Chandra Budi Harjo bersama Satprov Lamdal Manado melaksanakan inspeksi mendadak handphone seluruh personil yang dilaksanakan setelah apel pagi di Apron Lamdal Manado pada Kamis 16 Mei lalu. Kegiatan dilaksanakan merupakan perintah dari Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali akibat maraknya kasus penipuan, disersi, perceraian dan tindak pidana lainnya seperti judi online yang dapat merusak nama
nama baik institusi TNI Angkatan Laut. Komandan Laut Del Manado menyampaikan pemeriksaan ini menindaklanjuti perintah pimpinan TNI Angkatan Laut agar para prajurit tidak bertindak gegabah, tergiur dengan aplikasi-aplikasi bisnis yang menjanjikan bonus besar dalam waktu singkat. Guna meningkatkan kemampuan perorangan dan satuan, Langdam Jakarta menjalani latihan gladi tugas tempur Pangkalan Tingkat 2 P2 tahun anggaran 2024 yang dibuka resmi Komandan Langdam Jakarta, Letkol Laut Plaut Raiterianum pada Kamis 16 Mei lalu di Mako Langdam Jakarta, Pondok Cabe, Jakarta. Dalam kegiatan latihan ini, peserta akan melaksanakan praktek lapangan diantaranya menembak perorangan, P5T, penanggulangan bahaya kebakaran, pertahanan pangkalan, renang militer, pembinaan satuan dan evakuasi medis udara. Dalam amanatnya, Komandan Langdam Jakarta menyampaikan latihan Glagaspur kali ini untuk meningkatkan kemampuan perorangan prajurit ataupun satuan secara bertingkat, bertahap, dan berkelanjutan. Demikian Planet TV Weekly News. Saya KLD LPU Duli Saputra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jala Seva, Jaya Mahe, Dharma Jala Kaca Putra, Fly Navy.